Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok C dengan topik 12 yaitu reksadana syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang reksadana syariah dalam fikih muamalah. Kelompok kami terdiri atas 3 mahasiswi, yaitu yang pertama Adinda Naziha Azahra dengan NIM belakang 041, Hanifah Budiwati Utami dengan NIM belakang 063, dan Talita Abigail dengan NIM 0 belakang 07. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita Abigail. Reksadana konvensional. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, pengertian reksadana yaitu merupakan wadah yang dapat berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa investor telah mempercayakan uang yang dimilikinya ke manajer investasi untuk diinvestasikan ke portofolio efek tersebut. Melalui manajer investasi, investor bisa menginvestasikan uang yang ada dan dimilikinya ke berbagai bentuk dari aset keuangan yang telah disebutkan tanpa harus dilakukan secara langsung. Kemudian reksadana syariah. Reksadana syariah dapat diartikan sebagai reksadana yang proses pengolahannya sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sehingga reksadana syariah ini harus berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori halal saja. Tujuan adanya reksadana syariah ini yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok investor yang ingin untuk memperoleh pendapatan investasi menggunakan cara yang halal, bersih, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa hal yang menjadi pembeda reksadana syariah dari reksadana konvensional yaitu antara lain adalah: yang pertama, kelembagaan. Lembaga yang memiliki keputusan tertinggi di syariah dalam keabsahan suara produk yaitu DPS. DPS merupakan singkatan dari Dewan Pengawas Syariah. DPS beranggotakan beberapa ulama dan ahli ekonomi syariah yang dipilih dan direkomendasikan DSN MUI. Kemudian, hubungan investor dengan perusahaan. Adanya sistem bagi hasil yaitu tentang keuntungan dan juga kerugian hubungan investor dengan si perusahaan, yang artinya adalah kesepakatan bersama kedua belah pihak yang menggunakan sistem mudharabah. Kemudian, kegiatan investasi reksadana syariah. Dengan reksadana syariah, berinvestasi dapat melakukan hal apa saja selama sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah ditentukan DPS. Bertransaksi dengan reksadana syariah tidak boleh melakukan suatu tindakan spekulasi yang dalamnya telah mengandung unsur gharar, contohnya seperti penawaran palsu atau pelakuan spekulasi lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad dalam reksadana syariah. Akad yang terdapat dalam reksadana syariah itu ada dua. Yang pertama itu akad wakalah dan mudharabah. Yang pertama adalah akad wakalah, di mana definisi dari akad wakalah itu berarti penyerahan pelimpahan secara istilah, berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang yang bertasaruf kepada orang lain yang juga boleh bertasaruf dalam sesuatu yang boleh digantikan. Lalu di sini kita akan membahas tentang rukun dan syarat dari wakalah. Yang pertama itu ada orang yang mewakilkan. Syaratnya antara lain adalah pemilik sah yang bertindak sebagai sesuatu yang dapat diwakilkan. Lalu yang kedua adalah B, orang mukalaf atau mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Lalu ada orang yang mewakili. Syaratnya antara lain cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat.
Lalu ada hal-hal yang diwakilkan, yaitu diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Lalu di sini ada kuasa untuk menjual atau membeli. Jadi di mana ketika kita memberi kuasa kepada seseorang untuk menjual barang, maka penerima kuasa boleh bertindak sebatas yang dimungkinkan dengan pemberian kuasa tersebut. Untuk itu dalam praktiknya di Indonesia kuasa menjual ini selalu diisyaratkan harus dalam berbentuk tertulis, dan lazimnya di dalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang dari penerima kuasa tersebut. Dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi dari apa yang telah dikuasakan kepadanya. Lalu berakhirnya kuasa ini dibagi atas beberapa hal. Yang pertama, pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu memberi atau menerima kuasa, meninggal dunia atau menjadi tidak waras. Lalu yang kedua, berhentinya pekerjaan yang dikuasakan. Secara otomatis pemberi kuasa tidak bermanfaat lagi. Lalu ada pencabutan kuasa oleh orang-orang yang memberi kuasa, lalu ada penerima kuasa memutuskan sendiri, dan orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan. Lalu di sini ada juga dasar hukum wakalah dalam dalam reksadana syariah. Antara lain adalah Qur'an Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan kamu bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, membunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu kerjakan. Lalu boleh di next slide lagi. Oke, kedua ini ada akad mudharabah dalam reksadana syariah. Yang pertama, definisi mudharabah di sini adalah merupakan istilah dari bahasa Arab yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya, yakni kerjasama antara dua pihak dengan sistem satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak kedua menjalankan usaha kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja. Lalu di sini murabaha itu sendiri adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, di mana satu pihak akan mendapatkan modal sebesar 100% atau sohibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudorib. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI sendiri, nomor 115 DSN MUI 9 tahun 2017 tentang akad mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelolanya, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Lalu di sini ada rukun dan syarat dari mudharabah. Yang pertama, akad mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku, pemilik modal maupun pelaksana usaha dalam transaksi akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Jadi tanpa adanya dua pihak ini, akad mudharabah tidak akan terlaksana. Lalu ada objek mudharabah, di mana ada modal dan kerja. Pihak sohibul mal menyerahkan modal sebagai objek mudharabah oleh keahlian kerja, diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak ijab kabul. Kedua belah pihak harus sepakat untuk sama-sama mengikuti diri dalam akad mudharabah. Si pemilik modal setuju dengan sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan di sisi lain pelaksana usaha dengan tanggung jawabnya menyerahkan keahlian kerjanya. Lalu yang keempat ada nisbah keuntungan, dan yang kelima ada imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal dan imbalan kepada mudorib atas kontribusi kerjanya. Lalu di sini ada syarat dari akad mudharabah. Yang pertama itu modal harus jelas jumlahnya, bukan berupa uang dagang atau barang dagang, artinya harus berupa harga tukar. Lalu yang kedua, sebelum ada pembagian keuntungan bersama,
Presentase keuntungan dalam waktu pembagian harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas. Lalu yang ketiga, modal yang diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pemodal. Lalu di sini keempat, ada kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tetapi dari hasil kerjanya. Lalu yang kedua di sini ada dasar hukum dari mudharabah. Salah satunya adalah Quran An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Larangan membunuh diri sebagai mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh sendiri karena umat merupakan suatu kesatuan. Boleh di next slide lagi? Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang problematika reksadana syariah. Yang pertama itu, reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan dari reksadana syariah di sini. Sehingga reksadana syariah masih kurang relatif dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan investasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat memilih reksadana yang berpengalaman di pasar modal. Sedangkan untuk reksadana syariah sendiri belum cukup untuk membantu dalam aspek perekonomian, dikarenakan di investasi syariah kreditnya lebih tinggi dan return investasinya itu tidak terlalu besar. Berinvestasi di reksadana konvensional dan reksadana syariah tentunya memiliki resiko masing-masing. Boleh di next slide lagi? Oke, lalu yang ketiga ini ada perkembangan dan pertumbuhan reksadana. Jadi perkembangan dan pertumbuhan reksadana itu perlu bantuan dari pengusaha atau lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk bersinergi dalam peningkatan pengembangan reksadana di sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Kendala pengembangan reksadana syariah sebagian besar dipengaruhi oleh minimalnya pemahaman masyarakat tentang investasi di syariah. Masyarakat itu banyak yang beranggapan investasi melalui reksadana syariah masih diperuntukkan bagi umat muslim. Terlepas dari kendala tersebut, perkembangan reksadana syariah sampai dengan tahun 2013 cukup stabil apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda Naziha. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum dan regulasi pada reksadana syariah. Untuk landasan hukum serta regulasi di reksadana ini sendiri itu ada yang sesuai dengan peraturan pemerintah maupun sesuai dengan ketentuan syariah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu yang kedua ada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM dan LK dengan nomor Cat Strip 176 BL 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang pedoman pengelolaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Lalu yang ketiga yaitu ada POJK nomor 19 POJK.04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Lalu hal ini juga diatur pada Fatwa DSN MUI, yaitu terletak pada Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Lalu pada Fatwa nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Lalu pada Fatwa nomor 33 DSN MUI nomor 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Selanjutnya pada Fatwa nomor 40 DSN MUI nomor 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan juga pada Fatwa nomor 41 DSN MUI nomor 3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Lalu peraturan ini juga ada pada BAPEPAM dan LK, yaitu pada peraturan BAPEPAM dan LK nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah, lalu pada peraturan BAPEPAM dan LK nomor 9A 14 tentang akad-akad yang dimudahkan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal,
dan juga terletak pada Peraturan Bapepam dan LK nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, oleh karena itu, setiap masyarakat yang menggunakan reksadana bukan hanya sekedar melakukan transaksi investasi, melainkan juga harus menaati segala regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia maupun syariat Islam. Dengan adanya landasan hukum maupun regulasi dari reksadana, baik perusahaan penyedia maupun masyarakat sebagai investor pun bisa menjalankan proses investasi dengan aman dan juga nyaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.